Perhatikan baik-baik. Sayap rohani kemuliaan, tetapi di hadapan Allah dilemparkan. Banyak orang memakai mahkota sampah di bumi. Kemuliaan bumi duniawi ditaruh di atas, ya, sampah itu taruh di atas kepala, walaupun di hadapan Allah, walaupun di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita koreksi. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas kebenaran-kebenaran ilahi yang sangat kita butuhkan. Siapakah manusia? Mengapa berada di bumi? Mengapa berada di bumi? Wow, menarik sekali, dan kita manusia perlu tahu. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Oh, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelam. Mencari nama yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelam. Mencari domba yang sesat, Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan Saudaraku yang kekasih, memang kita membahas sesuatu yang ada di dalam diri kita, atau sesungguhnya kalimatnya yang tepat adalah membahas sesuatu tentang diri kita yang utama. Ya kan, kenapa yang utama? Yang utama itu yang ada pada diri Anda dan saya adalah roh yang kekal. Roh yang kekal. Tubuh dan jiwa ini akan lenyap. Jadi sebetulnya identitas utama diri setiap manusia adalah roh si
manusia. Amin. Mari kita akan membongkar itu dulu. Tubuh dan jiwa nanti ya yang mendatang, tetapi roh kita dulu. Maka pertanyaannya, siapakah manusia, mengapa berada di bumi? Kalau tubuh alamiah memang dibuat di bumi. Pertanyaan pertama adalah, apa dan siapakah manusia? Roh saya dan roh saudara. Roh saya dan roh saudara adalah makhluk ciptaan Allah yang dinamis. Kita, roh saudara boleh memilih ikut Allah, Sang Maha Pencipta, atau melawan Allah, dinamis. Ya, yang merupakan sekarang tubuh alamiah saudara dan saya. Ini perhatikan rahasianya. Tubuh alamiah saya dan saudara adalah Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia yang memiliki roh, tubuh dan jiwa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Menjadikan seperti kita, huruf besar, artinya menjadikan atau merupakan gambar dan rupa Allah Tritunggal. Kata kita adalah Allah Tritunggal. Terus? Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yes. Roh kita berada di bumi untuk apa? Ulangi lagi, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia Yes. menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal untuk berlatih di bumi ini, menguasai, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas segala ciptaan Allah di muka bumi ini, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oh, tetapi bumi akan kiamat, dan ciptaan-ciptaan Allah tadi yang merupakan ciptaan yang statis atau terdiri dari tubuh dan jiwa saja hanyalah pelajaran bagi roh kita. Ingat, pelajaran bagi roh kita, pelatihan bagi roh kita selama di bumi. Maka kembali kepada roh kita adalah roh yang kekal. Sekali lagi saya katakan dinamis. Allah menciptakan ada makhluk statis, ada makhluk dinamis. Saya dan saudara termasuk makhluk dinamis. Maka saya dan saudara memiliki apa yang disebut sebagai Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. 24 takhta, perhatikan. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Roh saya dan roh saudara adalah makhluk tua-tua. Artinya ciptaan awal. Ya, ciptaan awal. Setara dengan atau semasa dengan Lucifer. Ya, setara semasa dengan Lucifer. Ya, makhluk tua-tua yang memiliki duduk di tahta, artinya memiliki sayap rohani. Saya pakai kata sayap rohani kuasa. Kemudian lanjut, yang memakai pakaian putih. Pakaian putih menunjukkan memiliki sayap rohani kekudusan, taat kepada Allah. Lanjut, dan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota emas, sayap rohani kemuliaan. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Mungkin saudara nggak merasakan, kayaknya kita lagi belajar tentang makhluk lain. No, kita sedang belajar dengan diri saya dan saudara.
Mungkin karena saudara tidak, mungkin ada di antara kita yang tidak memiliki perhatian, keinginan untuk mengenal rohnya sendiri. Padahal tubuh alamiah kita memang canggih. Wow, tercanggih dari antara ciptaan tubuh alamiah di muka bumi. Tetapi sesungguhnya roh kita jauh lebih canggih. Jauh lebih canggih. Kita ambil contoh. Ya, bahwa diri kita tadi, roh kita tadi memiliki sayap rohani, kemuliaan, mahkota, sayap rohani, kuasa. Saya pakai kata sayap rohani. Ya, mungkin namanya terserah saudara, tapi itu adalah yang ada dalam diri roh saudara dan saya. Ya, Tuhan mengajarkan pakai kata sayap rohani, kata yang di bumi ini ada. Ya, mungkin bahasa ilahinya suatu saat kita akan diajarin, tetapi sesungguhnya kita memakai bahasa yang komunikatif dulu aja. Ya, sayap rohani itu menunjukkan bisa terbang. Ya, mungkin suatu saat kita pakai sayap ilahi, silahkan aja. Ya, tapi kalau saya pakai kata sayap rohani karena kata rohani lebih populer kita kenal dibanding dengan ilahi. Tetapi oke, saudaraku, saya pakai kata dan istilah ini adalah istilah untuk kita bersama memahami bahwa saya dan roh saudara itu memiliki 7 sayap rohani, 7 indera keyakinan. Nah, tubuh alamiah kita mempunyai 5 indera, mata dan seterusnya. Tapi kita setiap satu sayap rohani memiliki 1 indera rohani. Maka ya untuk memudahkan, sayap rohani ada 7, yaitu sayap rohani iman, sayap rohani pengharapan. Sayap rohani iman itu memiliki indera rohani keyakinan. Sayap rohani pengharapan memiliki indera rohani keinginan. Sayap rohani kasih memiliki indera rohani cinta kasih. Sayap rohani akal budi yang tinggi. Ya, saya rohani akal budi saudara dan saya itu tinggi ya. Walaupun kalah dengan Lucifer di surga kekal, tinggi saya rohani akal budi yang memiliki apa yang disebut indera rohani kecerdikan. Kemudian saya rohani kekudusan yang disebut memiliki indera rohani ketaatan. Saya rohani kuasa yang memiliki indera rohani keperkasaan. Saya rohani kemuliaan yang memiliki indera rohani martabat. Suatu saat kita akan bahas lebih detail lagi, tapi saya akan sampaikan pengenalan ke atas roh kita dulu. Ya, sejak diciptakan, roh atau makhluk tua-tua, kalau udah makhluk tua-tua itu udah jelas roh ya, tinggal di pusat surga kekal. Pusat surga kekal itu luasnya entah berapa triliun kali bumi. Roh saya dan roh saudara tinggal di pusat. Kok di pusat, Pak? Ya, pusatnya tanda kutip aja ya. Kosakata yang dapat saya temuin tentang bahwa itu di sentral, di mana kita tinggal di sekeliling Allah Bapa. Kita tengok Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga,
Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga. Sebuah takhta terdiri di surga. Sebuah takhta artinya Allah yang Maha Esa. Lanjut. Dan di takhta itu duduk seorang Allah yang Maha Esa. Yes. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata Nampaknya yaspis. roh saya dan roh saudara, dan tidak satu pun roh ciptaan Allah yang bisa melihat Allah. Perhatikan baik-baik. Nampaknya. Jadi kita cuma melihat terang gemilang. Lanjut. Dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Yes. Perhatikan baik-baik tentang diri kita dan Allah Bapa, Allah yang Maha Esa, ya. Lanjut. Dan sekeliling takhta itu, Saya dan roh saudara berada di sekeliling takhta itu. ada 24 takhta. 24 takhta untuk menunjukkan dinamika 12 tambah 12, ya. Yang 12 bisa ikut Allah, yang 12 bisa tidak, dan seterusnya. Di antara itu adalah 24 menunjukkan jumlahnya tidak cuma satu, tetapi banyak yang terbatas. Lanjut. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Namanya makhluk tua-tua. 24 tua-tua artinya makhluk ciptaan awal, menggambarkan ciptaan awal. Lanjut. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Yes, tadi udah disampaikan, memiliki tahta kuasa, ya, rohani kuasa. Lanjut. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Nah, saya dan saudara tinggal di pusat sentral surga kekal yang di sekeliling tahta Allah Bapa, dan ada 7 roh Allah. Wow. Ya, bingung kan? Tadi Allah yang Maha Esa. Yes. Ini kita menari. Halo. Oh, ini adalah jari Matius. Ini Matius. Ini jari Matius. Matius 1, jarinya 10. Demikian juga Allah yang roh yang luar biasa. Maka memiliki Roh Kudus yang jumlahnya 7 untuk menunjukkan tak terhingga banyaknya. Lanjut. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Lanjut. Dan di hadapan takhta itu, ulangi lagi ayat 5. dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. 7 obor menyala-nyala untuk menunjukkan bahwa Sang Allah Roh Kudus adalah yang menerangi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Lanjut. Itulah ketujuh roh Allah. Yang satu lagi apa itu? Kekuatan, ya. Ulangi pelan-pelan. Ayat 5. Dan dari takhta itu, Perhatikan baik-baik, dari tahta itu keluar kilat. Kekuatan Allah ada, tak terhingga, tertunjukkan pada 7 roh Allah, mengekspresikan kilat dan bunyi guru yang menderu. Ya, lanjut. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta tadi itu. 7 obor adalah terang ilahi
yang menerangi setiap makhluk roh ciptaan Allah. Cukup jelas? Susah Pak? Iya susah. Itu roh saudara, itu roh saya. Halo saudaraku yang kekasih, ada juga makhluk-makhluk statis dan dinamis yang lainnya jauh mengelilingi. Ada Wahyu 6, Wahyu 4 ayat 6. Wahyu 4 ayat 6, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ada makhluk penuh dengan mata. Berarti kan makhluk statis. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Wow, bisa melihat sekeliling. Gambar ya, bukan berarti kalau itu ada raksasa bermata dua. Bukan. Ini hanya menggambarkan dengan kata dan kosakata yang dapat difahami oleh manusia. Lanjut. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Yes. Lanjut. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, ada makhluk statis. Yang menyampaikan suara nyanyian yang mungkin 1 juta oktav. Kalau saya manusianya sampai 7 oktav. Jadi suatu saat Pak Matius udah pernah cerita, ada istri hamba Tuhan yang bercerita, Pak Matius saya bosen, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Di sini aja saya udah capek, ya nyanyi terus, nyanyi rohani, ya. Karena kalau suaminya melayani, nyanyi rohani, saudaraku yang kekasih, maka saya sampaikan, kita di surga kelak kalau bisa masuk surga bukan menjadi penyanyi, bukan memuji Tuhan. Di sana sudah ada yang memuji Tuhan. Wow. Suaranya entah 1000 oktav, 1 juta oktav. Tadi udah disampaikan lagi. Yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Apa lagunya coba? Kudus, kudus. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah. Kuduslah Tuhan Allah. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Yang sudah ada. Yang sudah ada. Dan yang ada. Dan yang ada. Dan yang akan datang. Dan yang akan datang. Cuman satu yang ada. Pertama kali adalah hanya Allah Bapa. Sudah ada di hadapan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan yang akan datang kekekalan. Itu yang diinformasikan oleh makhluk-makhluk statis yang dinyanyikan dengan suara sekian ribu oktav. Lanjut. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Mari kita ingat bahwa keberadaan roh saya dan roh saudara saat di surga kekal. Dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu, saya dan saudara. Kebalik. Di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Itu dia. Saya rohani kekudusan, saya dan saudara, ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Ketika malaikat menyanyikan lagu tentang identitas Allah Bapa, maka kita tersungkur semua, yes, amin. Dan mereka menyembah Dia
yang hidup sampai selama-lamanya, menyembah Allah. Lanjut. dan mereka melemparkan mahkotanya untuk menunjukkan walaupun saya dan saudara memiliki sayap kemuliaan. Perhatikan baik-baik, sayap rohani kemuliaan, tetapi di hadapan Allah dilemparkan. Banyak orang memakai mahkota sampah di bumi. Kemuliaan bumi duniawi ditaruh di atas, ya, sampah itu taruh di atas kepala, walaupun di hadapan Allah, walaupun di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita koreksi. di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami." Perhatikan kor kita waktu di sana. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk saya dan saudara, roh saya dan roh saudara, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. karena kehendak-Mu, perhatikan, maka saya dan saudara ada. Cukup jelas, saya dan saudara ada. Maka ketika saya menjadi makhluk tua-tua, saudara menjadi makhluk tua-tua, kita lemparkan mahkota, kita lepaskan tahta, duduk tunduk di bawah. Bahkan bukan seperti orang-orang yang bodoh, sorry saya sampaikan, yang baru tahta duniawi jasmani aja sudah sombong. Lanjut. Udah selesai. Cukup jelas bahwa kita mengimani bahwa Allah Bapa adalah yang menciptakan seluruh makhluk yang kekal. Cukup jelas. Sayap rohani iman. Maka saya dan saudara mungkin bertanya, mengapa roh saya dan roh saudara sudah enak di sana, kok berada di bumi yang celaka? Dalam Wahyu berapa ayat sekian, Wahyu 18 kalau nggak salah, di bumi ini celaka, atau Wahyu 13 celaka. Kenapa? Waduh, kita dihukum. No, kita dihukum Allah, bukan. Ya, perhatikan baik-baik. Mari kita telusuri. Apalagi kalau orang saudara bisa bebas untuk menelusuri apa yang disebut sebagai sadar jati diri. Ya, menelusuri. Mari kita pelan-pelan memahami Allah Bapa yang adalah, ini yang jarang dimengerti oleh orang, atau sebetulnya ngerti, kenal, tetapi tubuh alamiah ini kadang-kadang terbatas dengan logika dan emosi. Maka Allah adalah Allah yang maha sistem, memiliki cetak biru. Saya pakai istilah yang ya bisa difahami aja. Ya, cetak biru. Apa itu Pak rencana cetak biru? Cetak biru itu rencana terperinci yang menggambarkan sebuah proyek yang tertuang di dalam gulungan kitab bermeterai 7. Mari kita pahami tentang Allah Bapa tadi yang walaupun kita berada di sekelilingnya tidak bisa melihat Sang Maha Pencipta, karena saya dan saudara adalah makhluk ciptaan. Cukup jelas? Siapapun makhluk ciptaan tidak dapat melihat Allah yang Maha Pencipta.
Allah memiliki cetak biru, ya, yang disebut sebagai gulungan kitab bermeterai 7. Gulungan kitab bermeterai 7. Wahyu 5 ayat 1 sampai 2. Wahyu 5 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dulu deh. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Sebuah gulungan kitab. Sebuah gulungan kitab. Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Dimeterai dengan 7 meterai, tak terhingga. Kebenaran yang ada di dalamnya. Kata 7 meterai itu ada meterai 1, meterai itu untuk menunjukkan tak terhingga. Kebenaran-kebenaran yang di dalamnya. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Lanjut ayat 2. Wahyu 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan Siapakah kitab yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun No one, tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi di manapun yang dapat membuka gulungan kitab itu, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. atau ngintip sebelah dalamnya. Nggak bisa. Lanjut. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Menangislah aku dengan amat sedihnya. Padahal yang namanya gulungan kitab bermeterai 7 itu sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk ciptaan Allah yang jumlahnya tak terhingga, ya, banyaknya jenisnya maupun banyaknya tak terhingga. Sehingga lanjut, Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak menangis karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Isinya apa sih Pak Matius? Ya, isinya adalah antara lain, ya. Tadi udah repot kalau tak terhingga itu antara lain, kita cuma belajar tentang antara lain aja. Rahasia Allah Tritunggal, rahasia kehendak Allah, rahasia rencana Allah, rahasia tentang pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, rahasia tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan tujuannya, dan banyak lagi. Cukup jelas. Ya kalau saya ciptaan Allah pengen tahu dong, saya untuk apa diciptakan, iya kan? Maka Allah Sang Maha Sistem mengambil inisiatif. Sebetulnya inisiatif kata yang kata yang sangat rendah, sangat sekuler aja lah ya. Mengambil inisiatif sebetulnya sudah rencana dari awal untuk melakukan rekrutmen. Perhatikan baik-baik. Rekrutmen itu juga kata yang kita pakai sebagai kosakata yang dapat kita mengerti. Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan menyeleksi individu yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi jabatan di suatu organisasi atau manajemen. Ya, maka saya katakan inisiatif untuk rekrutmen. Kan tadi nggak ada yang bisa 12, maka dia lakukan rekrutmen dan upgrading. Nggak cukup rekrutmen karena rahasianya 7 meterai. Nggak ada yang sanggup. Jadi bukan hanya rekrutmen kita memilih, ya.
Recruitment, kemudian upgrading, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota yang dipilih tadi, anggota organisasi kayak apa kek. Recruitment dan upgrading yang bertujuan belajar untuk kelak mengajar isi gulungan kitab bermeterai 7 tadi. Cukup jelas? Saya ulangi. Allah Bapa mengambil inisiatif untuk melakukan recruitment, mencari, menarik, menyeleksi di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Untuk apa? Untuk di upgrading, ditingkatkan mutunya, ya, supaya mampu melihat melihat kulit luarnya dan isi gulungan kitab itu untuk kemudian ditugaskan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dan terpilihlah makhluk tua-tua. Saya, makhluk tua-tua, roh saya dan roh saudara, ya, makhluk tua-tua. Dan tentu saudara makhluk tua-tua yang berani mendaftarkan diri, termasuk saudara dan saya. Ingat sekali lagi, saya dan saudara berani memilih untuk turun ke bumi. Cukup jelas? Jangan sia-siakan itu. Berani memilih turun ke bumi untuk digembalakan, diajar, digembleng oleh Sang Anak Domba atau Allah Anak yang sudi menggembleng kita, sudi untuk menggembalakan kita, ya, maka itu pengorbanan, ya kan, berkorban melaksanakan Wahyu 5 ayat 5 sampai 6. Wahyu 5 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saudaraku yang kekasih, itu bahasa di bumi. Bahasa di bumi. Untuk menunjukkan bahwa Sang Anak Domba, tangan Allah, kalau Roh Kudus jari-jari Allah, ya, yang akan dipakai untuk berkorban. Sang Anak Domba menjadi pemimpin makhluk tua-tua yang mendaftarkan diri. Lanjut. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Yes, seekor anak domba digambarkan sebagai seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Diutus ke seluruh bumi. Saudaraku yang kekasih, itulah saya dan saudara yang rombongan yang akan berani untuk turun ke bumi. Bumi belum ada, ya, bumi belum ada saat itu. Kemudian yang roh saya dan roh saudara yang memimpin adalah Sang Anak Domba. Ingat, yang bos saya dan saudara adalah Sang Anak Domba. Ya, jangan dibunuh, jangan diabaikan. Kalau enggak bisa pulang ke surga, Mas. Ya, ayat yang untuk apa? Ayat ke-7 sampai 8. Wahyu 5 ayat 7 sampai 8. Lalu datanglah anak domba itu,
dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Yes. Lanjut. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doa saya dan roh saudara saat memilih ikut rombongan menjadi calon anak-anak Allah. Tadinya cuma ciptaan, menjadi calon anak-anak Allah. Oke, maka saya ingin sampaikan kepada saudara, maka saya, roh saya dan saudara digembleng, diajar, dibimbing, digembalakan di luar surga kekal. Lah kok bukan di surga kekal? Bukan. Di luar surga kekal. Kenapa? Di surga kekal tidak boleh ada kejahatan, sedangkan kita belajar apa yang disebut sebagai pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nggak ada yang jahat di sana. Maka di luar dibawalah roh-roh saya dan saudara bersama sang anak domba, bersama 7 roh Allah, bersama makhluk yang disebut sebagai makhluk statis dan dinamis yang disebut sebagai malaikat terang turun ke bumi. Bumi belum ada, bumi lagi dicari. Kita ditempatkan di Eden bumi untuk juga belajar. Perhatikan baik-baik, belajar teori tentang buku kitab gulungan kitab bermeterai 7. Teorinya tanda kutip kita di sana sambil melihat bumi yang sedang diciptakan bermiliar tahun. Menurut para ahli ada yang bilang 4 miliar tahun, ada prosesnya, ada yang bilang 11 miliar tahun. Pokoknya kita, roh kita sudah belajar teori gulungan kitab dan belajar tentang bumi yang akan kita tempati. Jadi saya dan saudara melihat bumi yang kita ciptakan dari awal sampai selesai jadi bumi dan alam raya. Dan saya dan saudara memiliki tubuh alamiah yang dari tanah untuk berada di bumi, untuk melanjutkan praktek mengenai pelajaran gulungan kitab dengan 7 meterai, belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan belajarnya praktek, Mas. Yang sulit di sini adalah prakteknya, Mas. Maka cuma 1/3 yang pulang ke surga kekal, Mas. Saya dan saudara belajar prakteknya, Mas, yang cukup mengelelahkan. Sehingga, tetapi itu sudah pilihan kita. Sehingga saya dan saudara dengan firman ini dapat melanjutkan perjuangan saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Tubuh alamiah hanyalah alat untuk belajar, untuk digembleng, dan untuk diseleksi. Kembali ke surga kekal, kita bersama-sama menjadi raja-raja di sana, di raja-raja ilahi dan imam-imam Allah yang maha tinggi. Amin. Mari meteraikan kata-kata dan kalimat itu. Kenali roh saya dan roh saudara, supaya identitas utama saya dan saudara bisa berperan dan hidup. Kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu yang sudah belajar kebenaran ilahi yang advance, tetapi sesungguhnya tentang diri utama masing-masing. Mari Tuhan Kau yang
melanjutkan pelajaran ilahi ini kepada anak-anakmu, murid-muridmu yang mendengarkan, yang menyaksikan kebenaran-kebenaran ini. Engkau yang memimpin mereka dan kami. Engkau yang melindungi dari yang jahat, kecelakaan, musibah apapun. Engkau yang berikan waktu supaya anak-anakmu dapat belajar lebih dalam tentang Engkau dan tentang diri mereka dan kami. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.